Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, langsung saja kita bahas FRTWK Hots penalaran dengan tema Sumpah Pemuda. Oke, langsung saja ke soalnya teman-teman. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menggelar rapat lanjutan Kongres Pemuda 1 dan melahirkan Kongres Pemuda 2. Mereka dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama maupun organisasi berikrar menyatukan keyakinan bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Dari penggalan sejarah di atas, nilai yang dapat kita ambil sebagai generasi bangsa adalah A. Pelatihan kemandirian bangsa, khususnya melatih para pemuda, menyatukan tujuan menghentikan penjajahan Belanda dengan cara mengangkat senjata di medan perang. Nah teman-teman, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena untuk tujuan diadakannya Kongres Pemuda 2 sendiri atau Sumpah Pemuda itu teman-teman, tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan berbagai macam elemen yang ada di Indonesia teman-teman. Nah mereka dari berbagai kalangan ini berkumpul untuk menggelar kongres ini. Mungkin tujuan utama atau tujuan tertingginya salah satunya adalah untuk menghentikan penjajahan Belanda ya teman-teman. Cuma untuk konteks soal di sini, nilai yang dapat kita ambil sebagai generasi bangsa adalah kita bisa melihat bahwa diadakannya Kongres Pemuda tersebut adalah untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan berbagai elemen yang ada di Indonesia teman-teman. Bukan untuk menghentikan penjajahan Belanda dengan cara mengangkat senjata di medan perang, bukan ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang kurang tepat ya teman-teman. Nah selanjutnya opsi yang B, pendidikan kebangsaan kepada para pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda agar bersatu menyatukan tujuan dalam satu bingkai persatuan, satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Nah untuk opsi yang B sendiri tepat ya teman-teman, karena memang untuk tujuan utama diadakannya Kongres Pemuda 2 atau Sumpah Pemuda adalah untuk merekatkan berbagai elemen pemuda yang ada di Indonesia teman-teman, agar mereka bersatu dan memperkuat persatuan tersebut, yaitu satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Jadi jawaban yang B tepat ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu, lanjut ke opsi yang C. Pembentukan ikrar Sumpah Pemuda guna menyatukan persepsi bahwa musuh bersama para pemuda adalah penjajahan. Spesifiknya adalah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Oke teman-teman, untuk ikrar Sumpah Pemuda sendiri memang persepsi yang dibangun adalah untuk menyatukan persatuan berbagai elemen masyarakat dari berbagai kalangan ya teman-teman, untuk bersatu melawan penjajahan Belanda ya teman-teman. Tapi untuk spesifiknya lagi, jika dikaitkan dengan soal di atas, untuk jawaban yang C itu kurang tepat ya teman-teman, karena itu memang tujuan umum dari Sumpah Pemuda setelah diadakannya Sumpah Pemuda tersebut memang untuk menghentikan penjajahan Belanda ya teman-teman. Cuma untuk nilai spesifik yang bisa kita ambil dari penggalan secara di atas adalah seperti jawaban yang B ya teman-teman. Jadi jawaban yang C kurang tepat teman-teman. Oke, lanjut ke opsi yang D. Bentuk konsistensi para pemuda dalam menyatukan tekad dan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan lewat kongres-kongres yang digelar setiap tahunnya. Nah untuk opsi yang D kurang tepat ya teman-teman, karena untuk kongres yang digelar oleh pemuda sendiri yang masyhur itu ada Kongres 1 dan Kongres 2 ya teman-teman, tidak digelar setiap tahun, karena final kongres yang paling bersejarah di sini adalah Kongres Pemuda 2 yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang D juga kurang tepat teman-teman. Nah untuk opsi yang E, sebagai bentuk andilnya para pemuda dalam memperjuangkan hak dan martabat bangsa yang ditindas dan diberlakukan dengan sewenang-wenang oleh penjajah Belanda. Nah untuk opsi yang jawaban E sendiri memang tepat ya teman-teman, sesuai kasus yang ada di lapangan pada waktu itu. Tapi untuk konteks jika dikaitkan dengan nilai di atas itu kurang tepat ya teman-teman, karena konteks yang diinginkan oleh soal di atas adalah yang spesifik. Untuk spesifiknya adalah memang untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan antar elemen bangsa ya teman-teman, khususnya elemen pemuda yang ada di Indonesia. Jadi jawaban yang A juga kurang tepat teman-teman. Untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang B ya teman-teman. Karena pemuda berkumpul pada waktu itu pada Kongres Pemuda 2 memang salah satu tujuan utamanya yaitu memberikan pendidikan kebangsaan kepada para pemuda dari berbagai kalangan agar bisa bersatu dalam bingkai yang sama ya teman-teman, yakni bingkai satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah B teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Peranan para pemuda waktu itu sangat besar andil dan jasanya bagi keberlangsungan Indonesia di masa depan. Berdasarkan landasan historis tersebut, Sumpah Pemuda bisa diartikan sebagai A. Cikal bakal terbentuknya organisasi kepemudaan yang mewadahi aspirasi berbagai kalangan pemuda dari berbagai penjuru Indonesia untuk membentuk suatu badan perjuangan pemuda. Nah, untuk jawaban yang A lumayan tepat ya teman-teman. Tetapi di sini kita bisa garis bawahi bagian
untuk membentuk suatu badan perjuangan pemuda. Memang Sumpah Pemuda itu sebagai wadah perjuangan para pemuda pada waktu itu ya teman-teman. Cuma badan perjuangan pemuda tersebut itu yang bentuknya seperti apa ya teman-teman? Kan bisa perjuangan berupa militer, bisa perjuangan berupa diplomatik, bisa perjuangan pendidikan, bisa perjuangan ekonomi. Nah, untuk pilihan yang A ini kurang spesifik ya teman-teman. Jadi nilai apa yang diperjuangkan oleh pemuda itu kurang digambarkan secara gamblang ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang A masuk, cuma kurang tepat ya teman-teman. Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya teman-teman. Awal mulai terbentuknya Aliansi Pemuda Indonesia yang menghendaki perlawanan frontal terhadap penjajah Belanda. Untuk jawaban yang B juga relevan dengan kasus yang terjadi pada waktu itu ya teman-teman. Para pemuda juga ingin melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tapi lagi-lagi jika kita telaah lebih dalam ya teman-teman, untuk konteksnya ini kurang spesifik ya teman-teman. Perlawanan seperti apa yang para pemuda lakukan terhadap penjajah Belanda itu tidak dijelaskan secara spesifik ya teman-teman. Jadi jawaban yang B juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, lanjut opsi jawaban yang C teman-teman. Akar sejarah terbentuknya nilai kultural bangsa yang menginginkan terjaganya wilayah kedaulatan Indonesia dari intervensi penjajahan bangsa Eropa. Nah, untuk jawaban yang C kurang tepat ya teman-teman, karena pada waktu itu negara Indonesia itu belum terbentuk dan belum memiliki wilayah kedaulatan teman-teman. Jadi hanya sebatas perkumpulan berbagai macam kalangan pemuda dari berbagai penjuru Indonesia pada waktu itu ya teman-teman. Indonesia pra-merdeka, dan Indonesia pra-merdeka itu ya belum memiliki wilayah kedaulatan ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang C juga kurang tepat teman-teman. Oke, lanjut opsi yang D. Proses penyatuan kekuatan para pemuda Indonesia untuk menggalang dukungan dari masyarakat untuk bisa semakin gencar melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Nah, untuk opsi yang D juga kurang tepat ya teman-teman. Karena untuk Sumpah Pemuda sendiri itu salah satu tujuan dan latar belakangnya itu untuk menyatukan berbagai kalangan, baik suku, kelompok, organisasi, atau hal-hal lain di Indonesia yang memang beragam ya teman-teman. Mereka ingin menyatukan dalam satu asas, satu bingkai, yakni bingkai satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk lebih spesifiknya lagi, itu bukan hanya untuk menggalang dukungan dari masyarakat untuk semakin gencar melakukan perlawanan ya teman-teman, tapi spesifiknya itu untuk menyatukan berbagai elemen dan berbagai kalangan yang ada di Indonesia untuk bersatu dalam satu bingkai tersebut ya teman-teman. Jadi jawaban yang D juga kurang tepat teman-teman. Oke, lanjut ke jawaban yang E. Peristiwa tersebut merupakan tonggak awal dipakainya istilah resmi Indonesia di seluruh tanah air Indonesia pra-merdeka sebagai implementasi persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu, yakni Indonesia. Nah, untuk opsi yang E ini tepat ya teman-teman, karena memang secara konteks soal dan spesifikasinya memang tepat ya teman-teman. Memang untuk Sumpah Pemuda sendiri memang sebagai tonggak awal ya teman-teman. Dipakainya istilah resmi Indonesia itu berawal dari Ikrar Sumpah Pemuda itu ya teman-teman, sebagai bingkai persatuan berbagai golongan yang ada di Indonesia ya teman-teman, biar satu kesatuan dalam bingkai satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Itu menjadi tonggak awal dipakainya istilah Indonesia di berbagai kalangan di Indonesia. Itu tonggaknya memang berawal dari Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi jawaban yang ini yang paling tepat teman-teman.